Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Taib, kaifa halukum ayyuhat talabah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini ya kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali materi pembelajaran kita ya, yaitu pendidikan agama Islam. Dan pada hari ini kita sudah memasuki KBM kuartal 4 ya. Kita masih pembelajaran jarak jauh ya. Kuartal 4 ini ya masih dalam tahun ajaran 2020-2021. Dan pembahasan kita itu masih melanjutkan tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini adalah pertemuan yang pertama pada pekan pertama ya. Pembahasan hadis ke-13 ya. Kita sudah membahas hadis ke-1 sampai 12 pada kuartal 3 yang lalu ya. Maka kita hari ini membahas hadis ke-13. Baik. Ya, mungkin modulnya belum dapat ya. Semua belum mendapatkan modul ya, karena modulnya belum datang. Tidak apa-apa, tapi kita bahas saja ya. Yang penting antum semua perhatikan apa yang Ustadz sampaikan, bagaimana cara Ustadz membaca ya, supaya tidak salah-salah ya, terutama teks bahasa Arabnya ya, teks hadisnya. Perhatikan panjang pendek dan harokatnya. Al-haditsus salisa asyar. Al-haditsus salisa ya. Itu harokatnya fathah, as-salisa. Nanti kalau modulnya datang kemudian harokatnya itu dhammah, as-salisu, maka itu keliru ya. Yang benar adalah as-salisa. Al-haditsus salisa asyara. Nanti hadis ke-14 juga sama ya, ar-rabi'a. Kemudian 15 al-khamisa. Nanti 16 as-sadisa sampai nanti angka ke-19 ya. Itu fathah. Semuanya fathah. Al-haditsus salisa. Nah, jadi yang fathah itu kata yang kedua ya setelah al-haditsu. As-salisa, ar-rabi'a, al-khamisa, as-sadisa, as-sabi'a sampai at-tasi'a ya, sampai angka ke-19. Baik, hadis ke-13 yaitu tentang mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana mencintai diri sendiri. Baik, kita baca hadisnya ya. Perhatikan panjang pendek dan harokatnya ya. Perhatikan dengan baik bagaimana cara Ustadz membaca hadisnya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Nah, perhatikan di sini hatta yuhibba ya, bukan yuhibbu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, yang kedua ini yuhibbu. Tadi yang pertama apa? Hatta yuhibba. Kalau yang kedua ma yuhibbu. Baik, rawahul Bukhari wa Muslim. Ustaz ulang lagi cara membaca hadisnya. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, kita terjemahkan hadisnya.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini Anas bin Malik. Siapakah Anas bin Malik? Kita akan sedikit mengisahkan ya, siapa itu Anas bin Malik. Anas bin Malik berasal dari suku Bani Najjar yang tinggal di Madinah dan merupakan anak dari Ummu Sulaim. Nama panggilan beliau ya, kunyahnya adalah Abu Hamzah. Maka tadi bunyi hadisnya apa? An Abi Hamzata Anas bin Malik ya. Abu Hamzah adalah kunyahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi ya. Anas bin Malik berkhidmat dengan Nabi semasa dia masih kecil. Dia berkhidmat ya, atau menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun ya. Anas bin Malik ini menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Dengan waktu yang cukup lama tersebut ya, maka tak heran Anas bin Malik ini dapat meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk salah satu dari 6 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan adalah sejumlah 2.286 hadis, di mana beliau mendengar riwayat tersebut baik secara langsung maupun dari sahabat senior lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Mu'adz bin Jabal dan lainnya. Beliau juga didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya yang berbunyi, Ya Allah, berilah dia harta dan anak yang banyak dan berkahilah umurnya. Anas pernah berkata, sungguh aku menyaksikan bahwa hartaku melimpah dan anak cucuku hampir berjumlah 100 orang pada hari ini ya. Rasulullah mendoakan Anas ya, agar Anas ini diberi harta dan anak yang banyak ya, maka terkabul ya. Anas mempunyai harta yang banyak, melimpah, dan anak cucunya juga sampai jumlahnya 100 ya. Itulah doa ya Rasulullah kepada Anas bin Malik. Kemudian singkat kisahnya, Anas ini meninggal pada tahun 93 Hijriyah di Basra pada usia 103 tahun ya. Kita lanjutkan syarhul hadis ya, penjelasan hadis. Hadzal haditsu fihi bayanun anna min khisalil iman an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yastalzimu dzalika an yubghida lahu ma yubghidu li nafsihi. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara bentuk keimanan adalah seseorang mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Dan itu berarti pula membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya sendiri ya. Para ulama berkata bahwa tidak beriman yang dimaksudkan adalah imannya seseorang tidak sempurna ya. Sebagian ulama mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Jika satu dari anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh ikut mengeluh kesakitan dengan merasa demam dan tidak bisa tidur malam hari. Jika dia mencintai saudaranya, maka seakan-akan dia mencintai dirinya sendiri ya. Jadi, jika seseorang ya, atau kita suka sama seseorang akan ketaatannya ya, dia melakukan ketaatan ya, atau dia mendapatkan kenikmatan ya, kita suka akan hal tersebut. Demikian juga bagi kita ya, kalau kenikmatan atau hal yang terjadi pada saudaranya itu terjadi kepada kita ya, maka kita menyukainya juga ya.
Dan sebaliknya juga sama. Berlaku pada apabila dia tidak suka terhadap apa yang menimpa kepada saudaranya, dia juga tidak suka hal tersebut menimpa kepada dirinya sendiri. Ya, misalnya kalau kita aja tidak suka untuk barang kita dicuri, ya misalnya, maka orang lain juga sama seperti itu ya. Kita aja tidak mau seperti itu kan, maka orang lain jangan seperti itu kan, ya. Makanya kita harus berbuat yang adil seperti itu. Kemudian dari hadis tersebut bisa kita katakan bahwa tingkat keimanan seseorang berbeda-beda. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata mengenai hadis tersebut, di antara tanda iman yang wajib adalah seseorang mencintai saudaranya yang beriman lebih, ya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ia pun tidak ingin sesuatu ada pada saudaranya sebagaimana ia tidak suka hal itu ada padanya. Jika cinta semacam ini lepas, maka berkuranglah imannya. Sikap yang dilakukan oleh seorang muslim ketika melihat saudaranya yang melakukan kesalahan adalah menasehatinya, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, jika seseorang melihat pada saudaranya kekurangan dalam agama, maka ia berusaha untuk menasehatinya, ya, membuat saudaranya menjadi lebih baik. Adapun jika muslim tersebut pelaku dosa besar, ya, seperti pemakan riba dan suka menggibah, maka orang tersebut dicintai sekadar dengan ketaatan yang ada padanya dan dibenci karena maksiat yang ia terus lakukan. Baik, kita lanjutkan. Fawaidul hadis. Sekarang kita memasuki faidah hadis, ya. Faidah hadis. Yang pertama, min alamati kamalil iman an yuhibbal mar'u li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di antara tanda sempurnanya iman seseorang adalah ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, ya. Kemudian yang kedua, al-haditsu dalilun ala anna min sifatil mu'min al-mustahabba an yuhibba li akhihi minal khairi ma yuhibbu li nafsi. Hadis tersebut menunjukkan bahwa salah satu ciri seorang mukmin yang dianjurkan adalah mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Kemudian yang ketiga, al-haditsu dalilun ala zammil ananiyah wal hasad wal hiqd wal karahiyah. Hadis ini menunjukkan tercelanya sifat mementingkan diri sendiri, ya, hasad atau iri dan dengki dan benci. Ya, wajib untuk meninggalkan hasad, ya, karena orang yang hasad pada saudaranya berarti tidak mencintai saudaranya seperti yang ia cintai pada dirinya sendiri. Bahkan orang yang hasad itu berangan-angan nikmat orang lain itu hilang, ya. Orang yang hasad itu berangan-angan nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, ya. Kemudian pengertian hasad menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu al-hasadu huwal bughdu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasati, ya. Baik. Pertemuan kita cukup sampai sini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.